Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 74 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, apakah Anda pernah merasa bahwa di dalam menghadapi satu pergumulan atau kesulitan, Anda bergumul sendiri tanpa bantuan siapapun? Bahkan mungkin Tuhan itu sendiri diam, tidak melakukan apa-apa dalam membantu kita dalam setiap persoalan. Hal yang demikian juga yang dialami oleh umat Israel, dan secara khusus perasaan itu yang dialami oleh pemazmur yang bernama Asaf. Ketika mereka menyaksikan bahwa bait suci itu telah runtuh, ketika rumah kediaman Tuhan dan tempat kekudusannya dinajiskan oleh musuh-musuh mereka, sehingga mereka berpikir bahwa Allah itu sedang diam dan tidak melakukan apa-apa. Namun pada akhirnya pemazmur dalam hal ini Asaf berefleksi mengapa Allah seolah-olah diam. Mengapa Allah seolah-olah tidak melakukan sesuatu hal. Padahal dia tahu Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa. Sebagaimana dia percaya juga dalam setiap pemberitaan dalam Alkitab itu bahwa hanya dengan berfirman semuanya jadi. Pemazmur juga memahami hal yang demikian. Namun akhirnya dia berefleksi ketika itu terjadi karena mereka sedang terhukum. Apa yang dikatakan dalam ayat 1, sesungguhnya penderitaan itu datang, kesulitan itu datang oleh karena keberdosaan mereka dan mereka sedang terhukum. Namun pemazmur dalam hal ini Asaf akhirnya berefleksi bahwa bukan Allah yang diam, bukan Allah yang tidak mau melakukan sesuatu dalam kehidupan mereka. Tapi justru hal itu terjadi supaya setiap umat sadar dan merefleksikan akan setiap perjalanan kehidupan mereka. Kalau umat Israel dan pemazmur mengalami kepedihan karena bait suci itu menjadi runtuh, hal yang demikian juga terjadi hari ini. Kita tahu di zaman sekarang, secara khusus di tengah bangsa kita ini, masih ada daerah yang tidak memperbolehkan didirikannya rumah ibadah. Masih ada saudara-saudara kita yang tidak boleh membuat ibadah atau kebaktian lingkungan karena ada penolakan dari agama-agama lain. Namun hari ini kita juga diingatkan, sebagaimana umat itu akan terus dibimbing oleh Tuhan. Walaupun kesulitan, persoalan, bahkan identitas mereka karena kehancuran bait suci itu seolah-olah dibiarkan Tuhan, tapi iman mereka mau diteguhkan kembali bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa dan dia mampu menolong mereka. Dan betul memang pada akhirnya Allah itu sendiri yang membawa mereka masuk kembali ke Yerusalem, lalu Allah itu sendiri yang memperbolehkan mereka untuk membangun bait suci itu sehingga ada tempat mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Hari ini juga yang mau diingatkan kepada kita di tengah-tengah persoalan yang dihadapi bangsa ini, ketika ada penolakan-penolakan, tapi biarlah iman kita semakin teguh. Biarlah iman kita semakin kokoh. Walaupun dalam berbagai kesulitan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, apapun yang sedang Anda alami hari ini, biarlah imanmu senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan, sama seperti dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita mau diingatkan untuk merenung bahwa Yesus itu telah menyelesaikan setiap pergumulan kita. Yesus di kayu salib telah membayar hutang dosa kita, sehingga kita menjadi dipulihkan menjadi manusia yang baru. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.